Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, 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 hai. Saatnya belajar bareng Bolil dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, ayo sekarang kita mulai. Mari kita ingat kembali langkah-langkah menulis berita. Langkah-langkah menulis berita ada 4. 1. Menemukan sumber berita. 2. Mengumpulkan fakta. 3. Menulis rancangan berita. Dan yang keempat adalah menyunting berita. Pada video sebelumnya kita sudah belajar langkah-langkah menulis berita yang pertama dan yang kedua. Saatnya kali ini kita belajar langkah-langkah menulis berita yang ketiga, yaitu menulis rancangan berita. Untuk memulainya, tentukan struktur berita dengan merencanakan bagaimana informasi akan disusun. Gunakan metode piramida terbalik dengan menempatkan informasi paling penting di bagian awal berita. Masih ingatkah kalian dengan metode piramida terbalik? Dimulai dari judul berita, teras berita, tubuh berita, dan bagian paling bawah yaitu ekor berita. Kita bahas satu persatu. Bagian paling atas yaitu judul berita. Hindari penggunaan bahasa yang rumit atau jargon. Gunakan bahasa yang menarik, jelas, sederhana, dan dapat dimengerti oleh khalayak target. Bagian kedua dari metode piramida terbalik adalah teras berita. Teras berita adalah bagian yang paling penting dari sebuah berita. Teras berita berisi jawaban dari pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Bagian selanjutnya yaitu bagian yang ketiga adalah tubuh berita. Tubuh berita berisi tentang jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Bagian yang terakhir atau yang paling bawah adalah ekor berita. Akhiri berita dengan penutup yang merangkum informasi utama dan memberikan kesimpulan. Ekor berita ini hanya sebagai pelengkap dari sebuah berita. Setelah mendengar penjelasan tadi, bagaimana? Mudah bukan untuk merancang sebuah berita? Supaya berita lebih mudah dipahami dan menarik perhatian, jangan lupa masukkan kutipan dari narasumber yang relevan dan fakta-fakta yang mendukung informasi yang disampaikan. Dan jika ada, tambahkan elemen visual seperti gambar, grafik, atau video untuk mendukung dan memperjelas informasi. Demikianlah tadi penjelasan tentang menulis rancangan berita. Tetap semangat dan jangan putus asa. Lakukan banyak latihan-latihan untuk menulis rancangan berita agar teman-teman semua bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan